Halo. Tampaknya Ya, Adisti, yang bisa kami gambarkan memang sampai saat ini pintu gerbang sudah dibuka. Apakah ini tanda-tanda Paus Fransiskus akan segera meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan? Ini yang kami tunggu juga. Karena sudah banyak sekali personil gabungan TNI Polri yang berjaga, bahkan pas Pampres pun ini sudah mulai berjaga di depan area gerbang pintu. Ini yang kita nantikan, karena nampaknya mobilisasi dari rangkaian Paus Fransiskus sebentar lagi akan berangkat. Bisa kita perhatikan juga di bisa kita lihat juga di layar kaca, ini gerbang sudah dibuka. Kami juga perhatikan sudah banyak sekali mobil-mobil yang menjadi bagian dari rangkaian Paus Fransiskus. Ini kita lihat juga sudah ada arahan bagi para tamu untuk segera keluar meninggalkan gerbang utama dari Kedutaan Besar Vatikan. Kita saksikan bersama-sama, saudara. Ini dia waktunya untuk Paus Fransiskus keluar dari gerbang utama dari Kedutaan Besar Vatikan. Kita saksikan bersama-sama mobil putih seperti biasa, mobil sipil jenis SUV. Ini memang merupakan kesempatan bagi warga Indonesia untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Ini merupakan hari terakhir dari perjalanan apostolik Paus Fransiskus di Indonesia, maka sangat wajar sekali Adisti dan juga saudara ini dimanfaatkan oleh warga Indonesia untuk kembali bertemu dengan Paus Fransiskus. Karena ini merupakan, bisa dikatakan, momen sekali seumur hidup untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Kita bisa perhatikan juga mobil dari Paus Fransiskus ini nampaknya belum bisa melaju cepat karena yang itu tadi saya bilang, Adisti dan juga saudara, ini adalah kesempatan bagi warga Indonesia untuk mengucapkan selamat tinggal bagi Paus Fransiskus yang akan melanjutkan perjalanan apostolik ke-45 ke negara-negara lain seperti di Papua Nugini, Timor Leste, dan juga berakhir di Singapura. Saudara, nampaknya Paus Fransiskus ingin memberkati anak-anak. Inilah memang ciri khas, sifat Paus Fransiskus yang selalu mengutamakan perjumpaan dengan umat-umat Katolik. Sebuah gambaran sikap seorang gembala yang ingin bertemu dengan domba-dombanya. Mobil Paus Fransiskus kelihatan melaju. Saudara, kita perhatikan. Kembali lagi ini memang belum bisa melaju cepat karena antusiasme warga, saudara, ini masih terasa hingga akhir perjalanan Paus Fransiskus di Indonesia. Momen yang sangat bersejarah di mana Paus Fransiskus memperlihatkan pesan-pesan damai dan toleransi yang ia bawa dan diwujud nyatakan dengan pertemuan-pertemuan, perjumpaan baik itu dengan Kepala Negara Joko Widodo, kemudian juga Imam Besar Istiqlal, bahkan warga Indonesia pun juga sangat dihargai kehadirannya. Seperti yang Anda bisa saksikan, antusiasme warga untuk bertemu dengan Paus Fransiskus ini penuh haru. Bagaimana ini merupakan kesempatan terakhir bagi warga Indonesia untuk bersalaman, meminta berkat, berinteraksi dengan Paus Fransiskus. The Smiling Pope, itulah julukan Paus Fransiskus, yang selalu murah senyum, yang selalu melambaikan tangan dan sangat terbuka untuk interaksi, terutama dengan anak-anak. Inilah sabda Tuhan yang dihidupi oleh Paus Fransiskus, biarlah anak-anak datang kepadaku. Bagaimana kemudian Paus Fransiskus yang sebenarnya ini sudah harus meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan dan segera mengejar flight atau pesawat yang akan membawanya ke Papua Nugini. Yang kita ketahui memang informasi yang kami terima,
pada pukul 9:15 Paus Fransiskus akan menghadiri upacara perpisahan. Namun nampaknya ada perubahan jadwal lantaran begitu banyak warga Indonesia yang datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Begitu hangat, saudara, penuh haru. Sukacita terasa hingga akhir perjalanan Paus Fransiskus. Sekali lagi, ini merupakan momen terakhir untuk Paus Fransiskus. Kita saksikan, Adisti dan juga saudara, nampaknya rombongan Paus Fransiskus akan segera menuju ke arah Tugu Tani. Dan akan bertolak ke Papua. Tentu ini memang perlahan sekali mobilisasinya, karena kembali lagi Paus Fransiskus masih ingin berinteraksi, masih ingin bertemu dengan masyarakat Indonesia. Tentu kehadiran Paus Fransiskus ini akan sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Animo masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai latar belakang, dari berbagai kepercayaan dan agama. Momen terakhir Paus Fransiskus selama berkunjung. Perjumpaan-perjumpaan inilah, Adisti dan juga saudara, yang tentu menjadi tindak nyata dari Paus Fransiskus yang ingin menebarkan pesan toleransi dan perdamaian. Tetapi tentu selain pesan-pesan toleransi dan perdamaian ini, Paus Fransiskus juga dikenal sebagai salah satu paus yang sangat mengupayakan atau memperjuangkan isu-isu lingkungan. Kita melihat bagaimana kemudian deklarasi Istiqlal yang kemarin ditandatangani oleh Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar yang membahas terkait dengan isu dehumanisasi, kemudian juga membahas terkait dengan isu-isu kerusakan lingkungan. Ini yang kemudian diharapkan tidak hanya berupa kesepakatan, tetapi ini bisa menjadi ide yang nantinya akan dikembangkan menjadi tindakan yang nyata untuk kepala-kepala negara, pemimpin-pemimpin negara untuk bisa menjalankan program kerjanya sesuai dengan ajaran agamanya tentunya, tetapi dengan satu tujuan, demi kemanusiaan dan juga demi lingkungan hidup yang harus sama-sama kita jaga. Adisti, nampaknya memang mobil dari Paus Fransiskus ini belum juga meninggalkan Jalan Medan Merdeka Timur. Begitu antusias, mengibarkan bendera, mengibarkan tangan, melambaikan tangan kepada Paus Fransiskus. Perjumpaan terakhir. Adisti, kami ajak Anda untuk lihat lebih dekat lagi mobil atau rangkaian dari Paus Fransiskus yang masih berada di Jalan Medan Merdeka Timur. Kita ketahui Paus Fransiskus akan segera meninggalkan Indonesia. Informasi yang kami terima pada pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat, sebenarnya Paus Fransiskus sudah diagendakan untuk menghadiri upacara perpisahan. Namun karena antusiasme, euforia, keinginan masyarakat untuk berjumpa dengan Paus Fransiskus ini yang membuat Paus Fransiskus mungkin ingin bertemu dengan warga-warga semua yang sudah menunggunya sedari pagi, saudara, di depan Kedutaan Besar Tata Suci Vatikan. Masih dari Jalan Medan Merdeka Timur, Adisti, kita saksikan kemurahan hati Paus Fransiskus untuk melayani seluruh keinginan masyarakat Indonesia yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Ingin diberkati, ingin menyalami
ingin berbicara dan berinteraksi. Kami coba tampilkan kepada Anda, saudara, masyarakat yang menunggu sejak pagi, bahkan di bawah terik matahari kota Jakarta, saudara, tidak melunturkan semangat warga Indonesia yang ingin bertemu dengan Paus dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai keyakinan agama. Begitu nyata, begitu hangat. Momen-momen ini menjadi momen bersejarah karena bisa dikatakan ini merupakan kesempatan satu kali seumur hidup, saudara, untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Tentu kehadiran Paus Fransiskus ini meskipun singkat 4 hari namun sangat berbekas dan akan sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Antusias warga yang ingin mendekat ke Paus Fransiskus untuk diberkati. Saudara, kita masih melihat banyak sekali warga yang masih antusias mendekat ke mobil Paus Fransiskus untuk diberkati. Bahkan tadi saya melihat petugas keamanan di sebelah kanan dan juga sebelah kiri dari Paus Fransiskus sempat kewalahan karena banyak sekali warga yang kemudian ingin berusaha mendekat untuk diberkati. Romo. Ya begitulah, namanya juga umat. Saya pun kalau jadi umat, apalagi bertemu dengan pemimpin tertingginya yang punya karisma luar biasa dengan segala cara itu. Dan seperti Anda katakan, itu akan diingat seumur hidup. Apalagi kalau sempat salaman, maka bisa sangat dipahami. Kalau mereka ngantri, mungkin izin dari kantor kan ya tadi ya. Gitu. Ya harapannya seperti tadi, mudah-mudahan sentuhan, ini kan sentuhan ya, menatap, menyentuh secara empirik. Itu membekas, tapi akhirnya membuat perubahan batin. Lalu dia bisa berbuat orang-orang itu menjadi lebih baik, lebih proaktif dalam membangun bangsa, dalam partisipasi dengan gereja, begitu. Saya juga mencoba menganimasi sebelum kedatangan ini. Saya bikin kelompok khusus kabar baik misalnya. Lalu saya libatkan juga ada kelompok budaya lintas budaya namanya, kebetulan sama IKN, Ikon Kebudayaan Nusantara. Itu kan sebetulnya untuk menyiapkan sesudah ini apa. Karena itu harus menjadi gerakan, menjadi community. Dan kalau ingin lebih hebat lagi, syukur-syukur menjadi institusi kan begitu. Karena nggak mungkin ini yang luar biasa ini dikerjakan sendiri-sendiri. Dan harus bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Dan tidak mungkin hanya dengan rasa. Rasa sangat penting. Kita merasa dekat dengan Paus, kita menyentuh Paus, secara empirik kita ada di sana. Tapi kemudian menggunakan seluruh tenaga, akal, pikiran, atau kerjasama dengan lintas itu saya rasa. Jadi tidak hanya ingin diberkati, tapi setelah diberkati itu apa yang bisa kita perbuat untuk negeri ini menjadi manusia yang lebih baik, termasuk juga untuk membangun negeri kita ya. Dan itu harus segera dilakukan untuk hak dasar manusia yang segera terwujud itu ya tadi ya. Kita akan melihat bagaimana antusias warga yang masih begitu luar biasa karena ini menjadi sejarah perjalanan Paus Fransiskus menginjakan kaki ke bumi kita, bumi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sejak 3 September hingga 6 September. Dan hari ini, saudara, ini merupakan hari terakhir di mana pemimpin tertinggi Katolik sedunia, Paus Fransiskus, akan segera meninggalkan Indonesia dan akan bertolak ke Papua Nugini untuk melanjutkan